Ya, kita harus nih semangat. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Ada yang aneh ya? Iya, apa ya? Oh, pemain musiknya tidak ada ya? Di mana ya? Mana ya? Kita panggil yuk sama-sama. Yuk, sama-sama. Kita panggil Kak Oci sama-sama Oci, ya. ayo. Hitungan ketiga ya, Oke. Kak. 1, 2, 3. Kak Oci. Satu kali lagi. Kak Oci. Hai Kak Oci. Halo, senang sekali pemain musik kita sudah datang. Ayo, kita mengajak adik-adik di rumah beribadah. Iya dong, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita akan berdoa dulu ya. Ayo, Kak Widi yang berdoa Oke. ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan dan tutup mata kalian ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Tuhan, tolong kami, tolong berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami mau dengan bersemangat, kami mau dengan bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kami rindu nantinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik semuanya yang di rumah bangkit berdiri bersama-sama. Ayo, berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Gelora Sukacita. Sama-sama katakan na. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Hanya anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 na. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Hanya anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur
takut padanya, bagi Allah yang hidup. Hanya anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 na. Kita berputar. Na 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 Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat dong. Kak Widi, Semangat. Wow, Kak Oci bagaimana? Yuk mari kita memuji Tuhan. Kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, salah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, salah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, salah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, salah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah, adik-adik ya, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Dengan bersuka cita, kita mau pujikan biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tidak akan pergi dari kita. Yuk semuanya tirukan gerakan Kak Widi dan Kak Linda ya. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak, Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan
saatnya kita akan mengakui iman rasuli kita. Ayo kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Berdiri dengan tegak, tangan kanannya di dada. Yuk sama-sama kita akan mengakui iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk yang tenang. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow. Sekali lagi kita pujikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-40. Nah, adik-adik di rumah baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 40 dan perhatikan baik-baik. Tapi pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah dua orang tokoh ini, yaitu Paulus dan Silas di dalam penjara. Kita akan melihat filmnya dan tolong perhatikan baik-baik ya, anak-anak melihat film ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia
berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu.
Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton film tentang kisah dua orang tokoh di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-40. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah yang kita lihat tadi, melalui film yang kita lihat tadi? Nah, dari kisah kedua tokoh tadi, yaitu Paulus dan Silas, kita dapat belajar dan meneladani dua orang tokoh ini. Nah, mengapa mereka tetap bersuka cita dan memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan? Nah, kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar dari mereka, yaitu Paulus dan Silas ini dipenjara karena dia memberitakan Injil atau memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukan karena mereka salah. Nah, yang kedua, mereka bersuka cita karena kepala penjara percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita teladani. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa yang menolong mereka adalah Tuhan, yang memelihara mereka adalah Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ini mengalami kesulitan, Tuhan menolong dan memelihara mereka. Nah, mari adik-adik, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita tetap bersuka cita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, khususnya seperti sekarang ini. Nah, adik-adik tetap bersuka cita, walaupun mungkin ada di antara adik-adik yang menunggu pengumuman untuk kenaikan kelas, kemudian menunggu pengumuman untuk diterima di SD, di SMP, di SMA. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, apakah kita masih tetap bersuka cita? Apakah anak-anak masih bisa tetap bersuka cita? Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dan Tuhan ingin kita tetap bersuka cita di dalam keadaan apapun juga, sama seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, ini firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan kita akan masuk di dalam doa firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak bisa lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami boleh meneladani dua orang tokoh, Paulus dan Silas yang dipenjara. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang menolong mereka oleh karena mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mereka tetap memiliki sukacita, mereka bisa memuji Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami semua, untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka di dalam menghadapi banyak hal, baik itu kesulitan di sekolah, baik itu kesulitan-kesulitan yang lain, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, mohon anak-anak di rumah siapkan persembahannya, kumpulkan di dalam amplop atau di dompet, dan kemudian nanti kalau kita sudah beribadah di gereja, kita akan bawa itu ke gereja. Dan sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan pujikan satu lagu, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Spesial karena ya ada kue ulang tahun. Karena kita merayakan ulang tahun teman kita yang lahir di bulan Juni. Siapa aja Kak Widi? Ada Keisha. Lalu ada Dimas. Dan juga ada Marco. Wah, luar biasa ya. Oke, kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Tiga ya. Selamat ulang tahun Marco, Dimas, dan Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama tiup lilinnya ya. Ayo teman-teman kita hitung ya. Ayo hitung ya. Ayo deket-deket. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun sekali lagi ya. Panjang umur, sehat selalu, dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk adik-adik yang ulang tahun, dan ini didoakan oleh Kak Narti. Nah, pagi hari ini kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita akan berdoa untuk Marco, kita akan berdoa untuk Dimas, dan untuk Kesia Junike. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa bersama-sama mendoakan ketiga teman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena kami boleh melihat teman-teman kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik itu untuk Marco, baik itu untuk Dimas, baik itu untuk Kesia. Kami berdoa supaya Tuhan menolong anak-anak-Mu ini Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati studi mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai, dan biarlah Tuhan juga menolong anak-anak ini boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berguna baik bagi bangsa dan negara juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati orang tua mereka masing-masing yang sudah membimbing, yang sudah menolong, dan yang sudah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan untuk ketiga anak-Mu ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, ibadah C4C sudah selesai, dan sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan, dan karena minta untuk
anak-anak semuanya bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan oleh Roh Kudus boleh menyertai anak-anak mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas di minggu yang lalu. Di bawah ini ada nama-nama adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Ya. Yeay. Silakan dibaca. Baca ya. Senang Oke, dong dapat senang dong. hadiahnya. Iya. Nah, minggu ini aktivitasnya adalah Apa ya? gini Kak. Ya. Nah, Tuhan Yesus kan pernah melakukan banyak sekali mujizat. Banyak mujizat. Nah, kalian coba cari satu aja, ya, satu contoh mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalian cari di Alkitab, lalu sebutkan ayatnya itu ada di mana. Ya. Kita kasih contoh satu ya Kak ya. Contohnya. Contoh satu. Nah, contohnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, itu ada di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalian bisa sebutkan dengan cara di videoin ya, di video papa mama, lalu dikirimkan ke Pak Aris atau Pak Agus. Oke? Nah, adik-adik, demikianlah ibadah C4C kita minggu ini. Dan kami harap semua adik-adik di rumah tetap setia mengikuti ibadah C4C. Jangan lupa baca Alkitab, Ya, berdoa setiap berdoa. hari. Oke? Lalu jangan lupa Kak, aktivitasnya juga Aktivitasnya. dikerjakan. Ayo rame-rame kita Rame-rame ya. mengerjakan aktivitasnya. Oke, sampai ketemu Minggu minggu depan. depan. Bye-bye. Bye-bye.